Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu ini nama peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, kemudian kita mematuhinya. Kalau keyakinan kelas, kalian yang membuat peraturan dan kalian yang melaksanakan. Jadi nanti akan saya bentuk 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Setiap kelompok ini nanti membuat, silakan kalian kasih nama kelompoknya, misalkan kelompok nama hewan atau bunga atau apapun itu, terserah bebas. Kalian kesepakatan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Habis itu kalian rundingin sama anggota kelompok praktek keyakinan kelas orang. Kelas ini itu pengennya kayak mana? Masuk misalkan namanya masuk 10 menit jangan boleh terlambat, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh merokok, tidak boleh apa, kan banyak kan? Ya, silakan itu ditulis. Ya, apapun keinginan kalian, tujuannya adalah bagaimana nanti keyakinan kelas itu kita laksanakan dan sekolah itu nyaman, di kelas itu nyaman. Ya, paham? Kalian yang menentukan. Kira-kira pengennya itu di kelas ini mau ngapain lagi? Ya, tidak boleh ini. Kalau misalnya nggak pikir diapain, ya kan? Dan sebagainya, itu keyakinan kelompok. Kalian kesepakatan kalian itu bagaimana biar sekolah biar kelas kita itu nyaman. Paham? Jelas? Nah, jadi itu nanti setelah itu dibentuk, pilih di antara kamu itu 2 orang akan mempresentasikan. Ya, 1 memperkenalkan diri, yang satunya lagi kayak kemarin, yang satunya lagi dia akan mempresentasikannya. Atau biasanya membaca hasil kerja kelompok kemarin. Jelas? Oke, sekarang saatnya kalian ngumpul ke kelompok masing-masing buat untuk keyakinan kelas. Ya, silakan untuk boleh nggak harus di meja, di bawah juga boleh ngumpul silakan duduk bersama-sama ya, atau terserah nanti gitu. Oke, sekarang untuk kelompoknya masing-masing. Udah. Ya, ini yang dibuka. Kemudian nanti kasih nama kelompok kalian. Sekarang kelompok kalian lagi ditulis ya, kesepakatan nama kelompoknya apa. Habis itu tulis apa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kelas itu pengennya apa? Harus tidak boleh melambak, harus piket, kemudian tidak boleh ya. Bebas menulisnya. Ya, sudah. Selama bebas mau pengen apa? Kelas ini ya, untuk kelas ini. Ya, ya.
udah yang lainnya udah mau itu loh. Tidak boleh merokok di kelas, tidak boleh menyontek soal ujian, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh bolos kelas soal ujian pelajaran, tidak boleh jalan masuk sekolah, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh panjang rambut ketika ujian, tidak boleh menjauhi pulpen atau pensil, tidak boleh membalas, tidak boleh berbisik di kelas, tidak boleh main atau di kelas. Dan inilah keyakinan kelas kami. 1. Taat dan patuh terhadap perintah guru. 2. Wajib berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Dilarang membolos sekolah. 4. Bagi yang bukan kelas wajib berangkat pagi. 5. Wajib mematuhi protokol kesehatan. 6. Tidak berisik saat pelajaran di kelas berlangsung. Nah, biarlah dari dan ini teman saya Fisika kelompok agama 3 dan mengatakan hasil kelompok kami. Dan ini hasil karya kita. 1. Dilarang terlambat. 2. Dilarang makan di kelas. 3. Dilarang membawa HP. 4. Dilarang merokok. 5. Dilarang bolos sekolah. 6. Dilarang memakai gelas. 7. Dilarang ribut dan di dalam kelas. 8. Dilarang mencontek. 9. Dilarang membuang sampah sembarangan. 10. Dilarang korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari ketiga kelompok kalian. Nanti keyakinan kelas ini akan Bapak rangkum jadi satu satu kantor. Kemudian nanti akan yang sama itu akan jadikan satu. Mungkin isinya yang sama. Nah, itu nanti akan jadi keyakinan kalian kelas kalian. Dan kalian akan menjadi peraturan kalian di kelas ini. Jadi tidak boleh melanggar. Ya, mudah-mudahan kalian nanti ke depannya bisa menjalankan keyakinan kelas kamu orang dan kelas ini menjadi tertib, rapi, rajin dan paling bagus. Ya, benar ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ganggu sekali pastinya. Oh, pasti. Sangat. Saya ya terima kasih atas kesempatannya telah memberikan waktunya di sini. Saya di sini bukan sebagai memberitahu ataupun yang paling benar, bukan. Saya berbagi, ya kan. Ini sebenarnya kan ketika saya menjadi guru penggerak, kita diwajibkan suruh berbagi kepada guru-guru. Jadi wajib. Sebenarnya kalau misalkan nggak wajib itu nggak harus, tapi karena ini wajib dan harus dibuktikan dengan video, maka saya juga akan membagikan dengan kamu orang. Nah, itu saya terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan. Nah, di sini sedikit pemaparan guru penggerak. Guru penggerak ini kami itu dituntut untuk bagaimana sama-sama di sekolah tersebut itu merubah konsep pembelajarannya. Yang selama ini ternyata saya waktu awal-awal ikut guru penggerak itu bingung apa yang mau dipelajari. Apakah itu tentang mata pelajaran? Bukan.
ternyata itu adalah bagaimana cara mengelola sekolah dan pembelajaran plus lingkungan menjadi yang lebih baik. Nah, ada modul yang diberikan itu ada 4 modul. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Itu selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu modul 3. Kemudian nanti ada 7, 8, 9 itu modulnya berbeda. Ada banyak modul. Nah, setiap modul itu beda-beda tahapannya. Dan saya baru sampai tahap modul 2. Ternyata ketika saya pelajari itu sangat luar biasa sekali. Yang akan saya bagikan ini sedikit tentang apa itu namanya budaya positif. Nah, ini sebenarnya dituntut. Yang kedua, yang bab 1 itu tentang budaya positif, yang bab kedua itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, budaya positif ini kita lihat bahwa yang dimaksudkan, sebelumnya saya kasih tahu dulu tentang guru penggerak. Jadi guru penggerak ini di Lampung Utara itu ada 60 ya. Kemudian ada 12 guru praktek dan setiap angkatan itu diambil 8.000. Jadi angkatan 1 itu 8.000 seluruh Indonesia. 8.000 dan angkatan sekarang ini sudah masuk angkatan 5. Bentar lagi angkatan 6. Kalau mau daftar itu bisa angkatan 6 itu nanti. Ada yang banyak lagi. Ya. Pembelajaran kalau pengen tahu, pembelajaran itu selama 9 bulan melalui LMS. LMS-nya itu jadi ngerjakan setiap bulan. Dan setiap Jumat sama Sabtu biasanya selalu Zoom. Jadi kegiatan itu setiap sore, Jumat, Sabtu itu selalu ada kegiatan Zoom. Pemaparan tentang materi-materi itu berlaku. Dan setiap bulan itu akan kumpul di Kota Bumi untuk eksekusinya, enaknya ngomong pemaparan terakhir. Nah, di sini yang diajarkan di salah satu ya, ternyata guru penggerak ini awalnya itu dari pemerintah yang pengen merubah SDM manusia. Jadi pengen pendidikan maju dengan cara adalah merubah SDM-nya, sumber daya manusia. Ternyata masalah kita di pendidikan itu katanya adalah sumber daya manusia. Bagaimana? Ternyata mereka prosesnya itu. Nah, Menteri Pendidikan akhirnya membuat program, salah satunya dia ternyata mencari dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan bapak pendidikan kita. Nah, di situ ternyata dia mendapat bahwa dalam pendidikan itu ada namanya merdeka belajar. Nah, banyak mungkin orang yang nggak tahu apa sih itu merdeka belajar. Ternyata namanya merdeka belajar itu bukan karena itu bebas ngapa-ngapain, itu bukan. Tapi sebenarnya namanya merdeka belajar itu anak, ya kan, itu belajar, ya kan, nyaman kemudian enak dan sesuai keinginan anak. Jadi kita itu dituntut belajar dalam sekolah itu harus berpihak kepada murid. Jadi apa-apa itu harus dikomunikasikan dengan murid, bukan kita. Ternyata di dalam pengajaran Ki Hajar Dewantara, kita itu salah kalau kita itu memaksakan murid. Jadi misalkan kamu harus begini, harus begini. Itu enggak. Ternyata kita harus konsultasi dengan anak bagaimana baiknya kita ngajar dan selalu berefleksi. Refleksi itu tanya, kira-kira bapak kurangnya bagaimana? Apa yang harus bapak perbaiki? Bebas. Jadi anak. Tetapi ada aturan-aturan, tetap mengikuti aturan, tetapi aturan-aturan itu yang berpihak pada murid. Jangan kita memberikan aturan, tapi anak itu harus ngikutin kita, bukan. Tapi ayo kita sama-sama bikin peraturan dan sebagainya. Itu salah satu inti dari merdeka belajar. Nah, makanya itu target pemerintah dengan adanya guru penggerak ini, dia praktis semua targetnya itu kan kita ini sebenarnya ada 3.000 guru di seluruh Indonesia, itu ada 3.000 guru dan target itu sampai angkatan 13 kalau nggak salah, total keseluruhan itu 400.000 calon guru penggerak. Semakin lama tingkatannya ini 1, 2, 3 itu paling sedikit, cuma 8.000 selama satu angkatan. Tapi selanjutnya nanti sekitar 25.000 ya. Semakin kabupatennya semakin banyak, semakin lama sampai kena semua kabupaten. Ternyata ini untuk sementara kabupaten angkatan 1 itu yang kena kemarin cuma Tulang Bawang Barat sama Tapanuli, hanya 2 kabupaten itu. Kemudian angkatan 2 Bandar Lampung, Lampung Timur dan sebagainya. Baru angkatan 3 itu baru hanya 2 kabupaten yang dilaksanakan guru penggerak, Lampung Selatan dan Lampung Utara. Sisanya belum.
Jadi nanti ke depannya itu akan berkelanjutan dan semakin banyak. Target pemerintah semakin banyak guru penggerak yang dapat, kemudian yang lolos, dan kemudian karena apa? Ternyata nanti akan ada namanya kurikulum baru. Ditargetkan kurikulum akan ganti dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, bagaimana penerapannya? Ternyata kayak K13 dulu. K13 dulu kan nggak semua diterapkan. Nah, nanti itu kurikulum K13 itu Merdeka Belajar hanya diterapkan itu sebagian. Jadi yang sekolah nanti kan ada tahun itu sekolah penggerak, ada namanya sekolah penggerak. Setelah guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak. Ya. Setelah ada kepala sekolah penggerak, nanti ada namanya sekolah penggerak. Itu kalau nggak salah tahun 2022 kalau nggak 2023 itu nanti akan serentak. Nah, di situ ada fasilitas luar biasa yang akan diberikan ketika sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Fasilitas yang dibutuhkan akan dilengkapi oleh pemerintah. Katanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa, ya kan? Nah, salah satunya itu. Nah, di sini tujuannya itu karena kurikulum itu yang digunakan nanti dipakai dulu untuk sekolah penggerak dulu. Kurikulum akan diterapkan di sekolah Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan ke sekolah-sekolah penggerak. Setelah itu sudah, ya kayak biasa, nyicil-nyicil kayak kita dulu K13 itu kelas 1 dulu dan sebagainya. Tapi beberapa kota sudah menerapkan modelnya gitu. Tapi memang kurikulum ini agak dirahasiakan, ya kan? Depannya. Tapi pelan-pelan proses itu pasti akan berjalan. Salah satu mungkin yang diajarin, makanya targetnya selama ini kita cuma diklat cuma seminggu, 2 minggu, jadi nggak kena. Udah selesai. Tapi ini sampai 9 bulan mudah-mudahan kena. Tapi semuanya intinya yang disuruh bergerak itu, saya ini hanyalah wakil dari SMP 3 Sungai dan nanti disuruh membagikan ilmu saya itu ke Bapak Ibu Dewan Guru agar nanti bisa diterapkan. Jadi bukan hanya saya yang sebagai guru penggerak. Nanti harapannya yang salah satu ada wakil guru penggeraknya, kita semuanya jadi guru penggerak. Itu harapan dari pemerintah. Salah satunya itu. Nah, budaya positif yang akan saya jelaskan sedikit garis besarnya. Ini ada teori motivasi. Jadi motivasi itu ada namanya motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi ada motivasi eksternal, ada yang namanya motivasi internal ini, ya eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari apa yang lain. Jadi bisa dari hukuman, bisa dari imbalan. Jadi kalau kita punya anak bermasalah, ada 2 motivasi yang harus kita berikan. Bisa dengan memotivasi anak, bisa dengan hukuman, ya kan? Kalau kamu nggak kerjakan ini, saya hukum. Itu salah satu motivasinya. Itu termasuk motivasi eksternal. Ada motivasi eksternal juga. Kalau kamu bisa ini, maka kamu akan saya dapat hadiah, ya, atau imbalan. Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian ada namanya motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dari apa. Saya akan menjadi yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang dituntut di sini dalam guru merdeka di sini internalnya. Jadi fokus ke dalam internal daripada eksternal. Itu yang dituntut. Nah, nih merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi di sini tujuannya anak itu bisa memimpin dirinya sendiri ke arah yang benar. Salah satunya apa? Dengan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal, katanya kalau kita hanya marah-marah dan sebagainya, selesai urusan, tapi besok lagi kembali lagi, akan terulang terus. Kalau kita kasih hukuman, iya kita menerima, dikasih hukuman. Habis itu kadang-kadang kumat lagi anaknya, nggak selesai. Kalau itu kita berikan motivasi eksternal. Kalau kita berikan motivasi internal yang mengena ke anak, mudah-mudahan anak itu sadar, oh iya saya salah dan sebagainya. Dia nggak akan berulang lagi. Nah, budaya positif. Di sini ada budaya positif itu ada 3. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada namanya peraturan kelas. Nah, budaya positif. Lingkungan positif itu di guru penggerak ini yang dituntut itu adalah yang pertama itu lingkungan kita itu harus nyaman. Bagaimana kita menciptakan sekolah kita itu lingkungan nyaman. Nyaman baik di dalam ruangan, baik di luar ruangan. Bagaimana kita menciptakan itu kenyamanan. Itu yang diajarkan. Salah satunya mungkin kita benahi budaya
banyak yang semau ruangan kita, ya depannya kita sama-sama, ayo ruang itu kita benahi. Mungkin ada trik-trik tertentu biar pembenahan itu. Salah satu contohnya kayak kita adakan lomba kebersihan kelas, ya, dengan lomba kebersihan kelas sehingga nanti anak-anak per kelas diarahkan oleh wali kelasnya masing-masing membuat kelas-kelas itu nyaman, baik, bagus sehingga anak-anak masuk ke kelas itu nyaman. Nanti itu salah satu anak-anak kita bikin dulu nyaman di kelas ini. Lingkungan mungkin sebentar lagi mudah-mudahan dengan takdir kita bisa semakin nyaman juga, ya kan? Sehingga kita ada bedanya. Ketika kita dulu di kantor yang di sana, ya kita sendiri itu nggak nyaman di kantor, ya kan? Nggak senang, ya kan? Pak Agus saja masuk kantor itu nggak mau, ya kan? Maaf ini contoh ini kan ya. Tapi saya nyaman. Oh ya. Tapi bedanya ketika kita pindah ke sini dengan ini suasana yang berubah, kita itu nyaman di sini. Ya, senang di kantor. Ya, itu salah satu kita aja sudah termasuk positif ini. Ya, dari kenyamanan kita ternyata sadar yang kita putar. Itu pun yang diharapkan itu di sekolah, di kelas itu kayak gitu. Ketika di kelas itu nyaman, ya, sehingga kita itu lebih nyaman juga gitu loh. Anak-anak itu belajarnya lebih nyaman. Itu salah satu argumennya. Nah, di sini kan ada lingkungan kelas, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa enggak keyakinan kelas? Ya, di sini kan diajarin. Ternyata ada satu budaya positif yang diajarkan di dalam guru penggerak ini adalah ini maksudnya fokusnya khususnya wali kelas, ya. Ketika awal-awal nanti kita awal-awal mulai belajar, ternyata kita tidak boleh melakukan peraturan kelas. Jadi yang benar itu adalah kita buat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang di dalam, ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih baik kita buat keyakinan kelas itu lebih mengena ke dalam daripada peraturan kelas. Nah, maka salah satunya di sini adalah dibuatlah kesepakatan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimaksud kesepakatan kelas saya sudah mempraktekkan. Jadi anak-anak itu di dalam satu kelas itu mereka dibikin kelompok, kemudian dibikin keinginan apa di dalam kelas tersebut. Saya pinginnya sekolah itu biar enak di kelas, nyaman itu apa peraturan-peraturan apa yang anak yang buat sendiri. Misalnya jangan ribut. Jadi semuanya jangan ribut. Kalau ribut bagaimana dan sebagainya. Jadi itu anak yang buat, bukan kita. Jadi saya pernah bikin. Jadi anak juga sudah membuat. Ini contohnya. Salah satu keyakinan kelas itu anak sendiri yang membuat, ya. Jadi keyakinan kelas dilarang terlambat, dilarang makan di kelas, kemudian dilarang membawa HP, dilarang merokok. Ini ada yang merokok segala ini. Kemudian dilarang bolos, ya kan? Pokoknya apapun, dilarang memakai gelang, dilarang ribut di dalam kelas, dilarang mencontek, dilarang buang sampah sembarangan dan sebagainya. Ini juga ada juga yang kelompok yang berbeda. Ini kelompok yang berbeda. Keyakinan kelasnya taat patuh terhadap perintah guru, wajib berdoa sebelum dan sesudah belajar, dilarang membolos sekolah, bagi yang piket kelas wajib berangkat pagi, wajib mematuhi protokol kesehatan, tidak berisik saat pelajaran di kelas berlangsung. Jadi peraturan-peraturan itu anak yang buat, bukan kita. Anak-anak ini membuat sehingga anak itu nyadari bahwa itu peraturan dibuat. Nanti setelah peraturan-peraturan itu dibuat, ya kan, kita nanti akan memilah
yang negatif kayak dilarang, kita buat kalimat yang positif. Ya, misalkan apa namanya dilarang merokok, itu kan berarti ya kan itu salah satu negatif ya. Berarti kita buat saling menjaga kesehatan, yaitu salah satu positif masuk. Berarti kalau kita nanti ada yang bermasalah ketika di kelas, kamu tahu peraturan kita itu adalah menjaga kesehatan, merokok itu sehat nggak dan sebagainya, itu termasuk salah. Jadi peraturan-peraturan itu lebih umum, jadi nggak spesifik. Ketika dia kena, kita langsung ya. Nanti setelah jadi peraturan satu, dikumpulkan dari semua peraturan yang kembar dijadikan satu, yang nggak ada dimasukkan semua, nanti semua anak-anak itu akan ikut tanda tangan di bawahnya. Guru tanda tangan semua, anak-anak itu menandatangani semua. Itu keyakinan kelas semua, nanti ditempel di kelas. Itu salah satu caranya. Dari situlah nanti ketika anak-anak itu dia tidak melakukan apa yang dari keyakinan itu, kita bisa ngomong dia itu keyakinan kelas apa, kamu orang yang buat dan sebagainya. Itu mudah-mudahan itu adalah intrinsik dari dalam keinginan anak, bukan kita. Lama ini selalu kita yang bikin peraturan dan sebagainya, tapi anak itu tidak diberi kesempatan untuk saya pengennya ini kayak gini loh, saya pengennya gini loh. Jadi keinginan anak itu harus disampaikan. Itu salah satu budaya positif itu yang dikatakan namanya berpihak kepada murid. Jadi bukan lagi kita ini sebagai guru itu berpusat pada murid, tapi merdeka kurikulum merdeka belajar ini adalah berpihak pada murid, semuanya kenyamanan murid, apa-apa namanya murid. Itu salah satunya. Hukuman, penghargaan dan sebagainya. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, ini salah satu kata-kata positif. Ya kan? Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi kita buat setelah kalimat-kalimat ini, kita buat menjadi kalimat-kalimat positif. Nanti ketika mereka melakukan suatu kesalahan, tidak sesuai dengan keyakinan mereka, kita bisa tegur, kita panggil. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita, selama ini kita marah-marah tapi peraturan-peraturan nggak jelas. Anak-anak nggak tahu peraturannya, anak-anak nggak sepakat. Kita yang selalu sepakat. Tapi di sini enggak. Jadi dalam penggerak ini kita sama-sama dengan murid-murid di kelas, khususnya di dalam kelas. Apalagi khususnya kita di kelas ya. Itu yang paling bagaimana kita menjaga kenyamanan antara siswa-siswa kita. Nah, sekarang ini ada peraturan. Nah, ini peraturan selalu mengembalikan buku di tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi ada bahasa-bahasa yang positif, kayak dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu kalimat negatif juga menjadi itu peraturan. Yang sebelah itu peraturan yang selalu kita gunakan. Selalu peraturan-peraturan. Yang sebelah itu namanya keyakinan kelas. Jadi peraturan ini dirubah menjadi keyakinan kelas. Kayak selalu mengembalikan buku pada tempatnya, diganti dengan bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, diganti dengan menghormati orang lain, komitmen dan tujuan komitmen. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, diganti dengan kesehatan. Sabar. Jadi peraturan kelas itu tidak disarankan di kedepannya di merdeka belajar ini. Jadi yang ada itu adalah keyakinan kelas. Dari keyakinan itu agak lebih menyeluruh umum ya kan? Jadi bisa meluas kemana-mana, tapi termasuk contohnya itu yang saya bilang dilarang menggunakan narkoba, berarti menjaga kesehatan. Jadi bukan hanya narkoba saja. Ketika anak-anak itu termasuk nggak menjaga kesehatan, berarti kita bisa kasih tahu ke anak, dipanggil anaknya, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita bahwa kita ini menjaga kesehatan? Menurut kamu tuh merokok itu menjaga kesehatan nggak? Sehat nggak menurut kamu itu? Enggak. Jadi kita tidak internalnya di dalam motivasi internal yang betul, sehingga ketika anak itu bisa mengenal, ya, ketika anak itu sadar, sehingga
dia nggak akan mengulangi. Oh iya. Kalau selama ini kita cuma marah-marah, ngomel-ngomel dan sebagainya, ya udah hari ini iya pak, buat ketawa-ketawa ya. Itu anak-anak yang sering terjadi seperti itu. Itu salah satu bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas. Jadi nilai dibagikan yang dituju. Nah, itu makanya dimulai dengan kita, ayo guru-guru wali kelas khususnya, ya, di kelas coba kita bikin keyakinan kelas ke anak, silakan bebas anak nulis peraturan kelas. Tapi setelah itu kita buat keyakinan kelas, kita tempel nanti di mereka. Kita tempel, inilah adalah keyakinan kelas kamu. Jadi ketika nanti murid-murid itu bermasalah tentang keyakinan kelas mereka, kita bisa ngasih tahu, lihat catatannya, itu keyakinan kelas kita, kamu harus ikuti itu. Itu salah satu budaya positif yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kedepannya. Itu yang salah satunya. Ini bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan. Nah, sekarang coba ini ada, nanti saya berikan Bapak Ibu. Saya akan di situ ada soal tindakan guru. Karena saya ingin tahu di antara guru-guru ini, silakan nanti diisi ini, suruh diisi di kertas kecil ini. Di situ ada kolom yang sebelahnya itu ada hukuman sanksi. Coba diisi mana yang hukuman, mana yang sanksi. Ada boleh. Jadi di situ ada tindakan guru, di situ ada hukuman, ada sanksi. Coba Bapak Ibu jawab, menurut Bapak Ibu tindakan guru itu mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan sanksi. Silakan diisi di kertas itu. Mana yang hukuman, mana yang sanksi. Silakan. Apa bedanya hukuman dengan sanksi? Itu yang mau saya tanya sebenarnya itu dulu, Pak. Sebelum kita jawab itu sanksi atau hukuman, apa sih bedanya itu, Pak? Sanksi dengan hukuman? Silakan dijawab. Kita ini sebenarnya sudah tahu. Sanksi itu biasanya aturan yang tertulis itu dilanggar. Hukuman itu kayak berkelahi segala macam secara tiba-tiba, biasanya langsung dihukum gitu. Makanya silakan itu diisi. Mana menurut kalian mana yang sanksi, mana yang hukuman dari itu? Ya. Saya contek dulu ya. Oh, pakai nomor ya? Biar gampang, pakai nomor aja lah. Kalau nulis lama nanti. Ada nomornya kan? Ya itu mencatat itu kan 1, lari itu 2, murid diminta itu 3. Ya terserah bebas yang penting diisi. Sanksi. Yang penting maksud. Hukuman. 9 ya. Ini miring Bu. Dia kayak orangnya Pak. Tujuh ya? Ya, orangnya dia 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? 7 ya. Kalau Pak Ali diperjelas itu nomornya sudah 7 ya. Biar cepat. Oh langsung dipisah kayak gitu ya. Maksudnya hukum. Oh itu orang pintar biasa. Luar biasa, luar biasa. Hukuman 1, sanksi 2 gitu aja ya. Udah sih nggak usah serius bener, ini nggak kasih nilai lo sama balik. Pulang juga nanti nggak kasih amplop. Kan ada konsumtif. Konsumsi dan insentif. Dimakan. Ayo. Ini pennya untuk saya aja. Kita bareng aja kayak. Benar, boleh, benar. Ada sanksi, ada hukuman. Ini bagian depan aja biar lancar. Oh iya betul. Nih, Ada sanksi, ada hukuman. itu kerupuk itu kasih bebek tuh. Cuma ternyata kayaknya Ini sanksi ada sama cutai hukuman itu gigi masih tuh. beda-beda pendapat. Bebek. Pantau. Ini Bagus. snack. Bagus, Snack bagus sendiri. tuh.
Oh, 167 sanksi hukuman ditambah 345. Berbeda juga. Tolong ya Pak Alif ya, ini punya saya ya. Kalau hukuman itu kaitannya kan fisik. Fisik benar. Kalau Saya setuju itu. sanksi, Dia nggak perlu pakai fisik. itu tuh sosial. Apa itu kebalik? Salah semua. Saya ini udah belajar itu. Sanksi dan hukuman itu karena aturan yang di Kalau aturan itu bukannya hukum norma dan hukum. Hukum itu tertulis, norma tidak tertulis. Nggak usah berdebat. Jangan Berdebat nanti saya kasih penjelasan. Kita kan mau dapat itu tadi. konsumtif. Konsumtif. Yang berdebat nanti tidak kasih, nggak tak kasih. Konsumtif. Konsumtif istilah Silakan konsumtif. sama Pak Alin. Ya disebut Pak Alif nanti. Ini Pak Alif. Saya juga nggak tahu itu. Kenapa ini tahu mana yang kaki menengok? Makanya saya tadi saya dulu. Makanya saya tanya ini. Mana sanksi, mana hukuman kita kan. Makanya kalau Penjelasannya apa itu? Bagus ya, ini udah bagus. Ini udah bagus. Olah-olah bagus sudah. Udah bagus. Waduh, salah. Sudah bagus, bagus. Bagus dari pertama sudah diambil. Belum, Bu, itu di lemari. Sama itu juga sama juga. Tuh sama nggak ada. Tiga orang sama. Yang sudah tahu. Nah, Empat. Yang diteliti. dari kita lihat dari sini ternyata sanksi dengan hukuman itu kita punya pendapat yang sangat berbeda-beda. Nggak sama. Di sini sanksi 167. Di sini sanksi 456. Ini sanksi 1456. Ini sanksi. Ini ada yang sama ini, Bim. Iya ada. Sama dua ini sama. nyontek tuh, nyontek. Ah, yang ini hukum. Sanksinya 1456. Sama itu. Oh, tiga ini sama. Kamu Jadi sama. tambahkan. Tapi dua ini beda. Ini 13457 cuma 26 beda. Kemudian ini hukuman dan sebagainya tulisan. Ini sanksi 145, hukuman 2367. Ini 1112221. Itu Jadi hukuman, sanksi, hukuman. Berarti sanksinya 123 7. 123 7. Nah, jadi ternyata kita punya apa? Beda persepsi. Pemahaman berbeda-beda tentang mana sanksi, mana hukuman. Coba kita akan jawab hasilnya apa. Nah, inilah yang benar. Kira-kira jawaban Bapak Ibu guru itu benar nggak tentang bedanya keyakinan dengan hukuman? Cara Benar saya. Coba lihat dulu punya tuh. Nomor 3 benar, nomor 7 salah. Di situ dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Jelas itu termasuk hukuman. Hampir mirip yang dikatakan gubernur tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir lari termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker, itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi. Ya bukan hukuman, sanksi. Kemudian membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu sanksi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, 10 kali untuk pelajaran PJOK, itu termasuk sanksi. Jadi itu bedanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini ada di bawah ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah untuk pelajaran PJOK, tapi dihubungkan dengan PJOK. karena teman yang lain lari segitu juga begitu. Iya, itu makanya itu disebut sanksi, bukan hukuman, karena dia masih. Jadi sebenarnya kita ini dituntut jangan memberi hukuman ke anak, tapi kita lebih baik memberikan sanksi. Gitu. Dengan apa yang dilakukan itu kita lebih mengena sanksi daripada hukuman. Hukuman itu kadang-kadang setelah dihukum anak-anak kadang-kadang malah benci. Kalau damai di tempat Pak boleh nggak? Ah, boleh. Apa katanya? Damai di tempat. Wah, tasnya. Nah, itu adalah tindakan-tindakan guru yang selama ini kita itu selalu menghukum. Kalau kita sering menghukum anak, rata-rata itu anak itu hanya selesai tapi
umat lagi. Kemudian Nyindir mundur bener. Kayaknya saya nggak pernah kasih hukuman loh sama anak. Kemarin yang terakhir tuh nggak saya cium nggak mau. Siapa? Si Raffi. Rapi. jadi salah. Maaf ini bukan di sini itu menyindir nggak menyindir saya juga nggak tahu ya. Jadi itu salah satu daripada kita memberikan hukuman yang membuat anak itu tidak senang, bahkan benci dengan kita, kemudian anak itu jadi nggak sekolah karena dihukum, ya. Ada yang anak dihukum itu jadi nggak sekolah, sering-sering melarikan diri dan sebagainya. Lebih baik kita berikan sanksi. Hukuman. Itu salah Kalau bawa satunya. permen itu balik, sanksi apa hukuman? Hah? Bawa permen. Cocok. Ya sanksi apa hukuman? Sebenarnya Sanksi apa hukuman? Hah? Bawa permen. Termasuk apa namanya? Hukuman. Yang itu termasuk ini. Apa? Raffi. Oh, permen. Itu tadi yang damai di tempat itu tadi. Kemarin nggak maksud deh. Itu kan saya kan apa namanya yang kemarin itu kan anak itu ternyata apa namanya tidak dikasih pilihan-pilihan, tetapi dikasih yang untuk remit, nggak mau mengerjakan ini daripada mereka tidak mau mengerjakan, ya kan? Lebih baik itu mereka dikasih yang anak mau mengerjakan semua, tetapi ada tingkat kesulitannya, gitu loh. Maksud saya itu tujuannya itu daripada anak itu sama sekali tidak mengerjakan, ya kan? Udah disuruh remit, nilainya tetap aja ngasal-ngasal, ya kan? Suruh ngasih tugas sudah kerjain. Nah, itu salah satu, itu sebenarnya saya kasih pilihan, ternyata anak banyak yang memilih itu, ya. Ternyata itu pilihan dia orang, ya. Itu salah satunya. Perbedaan hukuman dan sanksi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu hukuman. Kemudian sanksi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit atau ini fisik maupun hati, ini yang saya bilang. Untuk jangka waktu yang lama. Kalau sanksi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau sanksi itu cuma jangka pendek aja. Kamu anak nggak nyaman, tapi cuma jangka pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi disiplin itu jadi anaknya kalau kita hukum terus itu kesannya dia ketemu. Pas dihukum terus begini benci bener saya kadang. Tapi kalau kita dengan sanksi, anak itu lebih menghargai disiplinan. Kemudian paksaan, lebih jelas. Kemudian kalau sanksi itu stimulus atau rangsangan, tanggapan, ya kan? Tuh. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau sanksi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau dia bikin sampah, masukkan hukumannya memasukkan ambil sampah, kemudian dimasukkan ke dalam kotak sampah. Itu salah satu sanksi. Ya kan? Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, kemudian kalau sanksi itu konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kena hukuman, waduh, takut saya dihukum, sembunyi-sembunyi, ya kan? Itu yang sering-sering terjadi. Makanya anak itu belajar menyembunyikan kesalahan gara-gara hukuman itu. Jadi bukan mereka, karena nggak baik menyembunyikan kesalahan, maka nanti akan membawa karakter dia orang. Jadi lebih buruk. Kalau sanksi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau dengan sanksi, anak itu belajar mematuhi peraturan. Bukan anak itu malah menyembunyikan kesalahan. Kalau kita selalu hukum anak, ya kan? Walaupun emang penerapannya itu sangat luar biasa, saya sendiri pun nggak bisa. Makanya proses sama-sama itu pun harus semuanya sama-sama. Baik guru semuanya di sini belajar. Bagaimana kita? Kalau semuanya sama, tapi kalau satunya nanti menjalankan, satunya enggak, ini susah. Tetap enggak akan jadi. Satunya sanksi, satunya hukuman. Itu tidak berjalan. Tapi kalau dua-duanya semuanya memberikan sanksi dan sebagainya, mudah-mudahan ini namanya budaya positif. Kita memberikan hukuman pun, hukuman yang positif yaitu melalui sanksi daripada menghukum. Walaupun kadang-kadang anak kita ya sendiri, setiap anak itu beda-beda karakter, ya kan. Kadang-kadang kita sendiri, saya juga nyadari obat dengan ya kan. Bahkan perlu dihukum juga untuk anak itu sadar, kadang-kadang begitu, ya kan. Tapi ternyata saya belajar, walaupun saya sendiri jujur belum bisa menerapkan, saya juga belum. Tapi kita berusaha dengan adanya ilmu ini, kita coba kita menerapkan di sekolah itu bisa nggak? Mudah-mudahan ada perubahan di sekolah kita itu lebih baik. Yang terakhir itu marah. Itu selalu kalau dihukum itu penyakitnya itu
marah, rasa bersalah, dipermalukan, apalagi dihukum di depan kelas, ya itu akan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau sanksi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasihkan untuk sementara, jadi sementara aja. Misalkan kamu itu buang sampah itu di luar itu, misalkan kamu buang ini, jadi sementara habis itu enggak. Tapi kalau kita memberikan hukuman dan sebagainya, itu akan melunak di dalam hati. Itu yang paling berbahaya untuk kita. Makanya ada yang dendam-dendam gitu. Itu banyak yang terjadi. Ini 5 posisi kontrol. Mungkin kita ini bisa jadi salah satunya. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, guru itu ada yang namanya penghukum, ada tipe guru penghukum. Gak usah ngeliat ke saya ya. Ada tipe guru yang membuat orang merasa bersalah. Ya. Kalian Kalau yang pembuat orang merasa bersalah, tanya kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Nah, itu merasa bersalah. Menyembunyikan, menyangkal kebohongan. Murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Maafkan saya, merasa sendiri, ceramah dan mengatakan ibu ini kecewa loh sama kamu dan sebagainya. Kalau kamu kayak gitu tuh saya kecewa dan sebagainya. Itu tipe-tipe guru yang namanya membuat orang merasa bersalah. Itu ada tipe kayak gitu. Ada tipe mengharap imbalan ada namanya identitas berhasil atau sukses. Ini kalau yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu dikatakan identitas gagal. Waduh, Itu dimasuk identitas gagal. Gagal itu. Ibu kan tadi ngomong Apa gitu. identitas? Jadi laki-laki dong gue. Identitas yang berhasil atau sukses, ya kan? Itu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya menghitung dan mengukur. Ayolah kita lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat, ibu tidak pernah membantu ketergantungan di situ. Ada pemantauan menghitung dan mengukur apa peraturannya. Ini ada pemantau. Jadi pemantau itu apa peraturannya kamu sudah tahu. Jadi kayak gitu kalau ngitung. Kamu tahu sudah tahu peraturan. Makanya peraturan itu kita buat dulu. Sehingga ketika kita menyalahkan anak, kita sudah tahu apa peraturannya. Apa kamu tahu peraturannya? Tahu nggak kamu peraturannya? Apa peraturannya? Tahu Pak, kan? Apa peraturannya? Oh ini. Nah, kamu tahu kalau kamu melanggar itu bagaimana? Jadi kalau ada peraturannya, ya kan? Atau keyakinan kelas tadi, bukan peraturan, keyakinan kelas, sehingga kita akan mudah. Ini pemantau. Nah, yang paling baik, ya kan? Itu kontrol yang teman sama pemantau itu dari luar, kontrol dari luar. Tetapi yang paling baik itu adalah dari kontrol diri. Kita ini sebagai manajer, itu yang paling baik. Jadi guru itu kita kepada murid itu kalau bisa itu menjadi manajer. Apa itu manajer? Yaitu kita itu sebagai pemantau juga, sebagai pengontrol juga. Dan kita sebagai teman juga sebagai pemantau. Dua itu digabungkan. Jadi kita ini sebagai manajer. Dua-duanya kita bisa mengontrol anak, kemudian memantau anak, dan kita juga sebagai teman. Ya, kita mendukung dengan konsultasi dengan dia permasalahan. Ketika ada permasalahan kita selesaikan dengan baik-baik. Jadi itu yang paling baik itu adalah sebagai manajer dalam itu. Jadi keuntungannya adalah mengajukan pertanyaan. Kita itu metode menyelesaikan masalah dalam guru penggerak ini, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Menurut kamu itu benar? Sesuai nggak yang diajarkan oleh orang tuamu? Jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di situ apa yang kita yakini? Nah itu keyakinan kelas. Tanya apa yang kamu yakini? Benar nggak itu? Jadi ditanya di dalam diri anak. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki? Kita tanya. Kira-kira apa? Anak yang disuruh memperbaiki. Anak sendiri yang ditanya memperbaiki. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Misalnya anaknya buang sampah sembarangan. Mana? Dia untuk menyelesaikan masalah itu apa? Dengan cara apa? Kira-kira untuk memperbaikinya kamu nggak buang sampah lagi gimana? Nanti ya Pak, nanti saya akan buang sampah pada tempatnya. Ketika lihat sampah saya akan buang. Jadi anak sendiri. Kita majukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu dengan sendirinya mengambil, nggak mau. Kadang-kadang ya kalau kita tanya dengan baik, mudah-mudahan anak itu jawabnya positif ya, bukan negatif. Kecuali anak-anak yang mana kita tanya yang positif malah jawabnya aneh-aneh. Mudah-mudahan nggak ada.
ya kan? Kemudian menguatkan pribadi. Kalau begitu bisa menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi anak, jadi larinya itu ke anak, penekanannya, kesadaran internal. Kemudian evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi lebih baik motivasi internal daripada internal. Walaupun dua-duanya itu bisa digunakan, tapi lebih disarankan untuk motivasi internal daripada internal. Peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer. Di situ ada peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer itu yang perlu diperbaiki itu. Jadi yang paling baik adalah manajer. Kita guru itu sebagai manajer. Kita tanyain kesalahan ke anak, banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi anak sendiri yang bakal bisa menyelesaikan solusi. Misalkan sanksi-sanksi, anak sendiri bisa untuk memilih sanksi. Kira-kira kamu mau diberikan sanksi apa? Anak ditanyakan sanksinya. Apa yang kita sampaikan dari sebuah pesan, kata-kata itu 10%, kalau bisa kita sampaikan ke anak, itu kata-kata itu 10%, nada suara 35%, yang dimaksud nada suara itu getak. Benar nggak kamu? Benar. Itu masuk nada suara, itu ada pengaruhnya. Non verbal, bahasa tubuh itu 50%. Itu salah satu pengaruh yang disampaikan ketika kata-kata dan sebagainya. Apa yang kamu mau? Kegiatan nada suara, tugasnya. Oke, itu adalah beberapa sedikit tentang pembelajaran tentang budaya positif. Karena waktu kita terbatas, ya, jadi bila waktunya 1 jam, karena saya sangat mengganggu sekali Bapak Ibu yang mungkin yang tadinya bisa pulang dengan santai, sudah tidur, mungkin akhirnya mendengarkan suara saya. Ini saya bukan sok pintar atau apa, saya berbagi, kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu berkesan dan bisa kita manfaatkan bersama-sama, kita gunakan. Mudah-mudahan sekolah kita, saya berharap sekolah kita itu mempunyai budaya yang positif. Kemudian Pak Haji juga bilang rencana pagi itu kita mau tadarus, ya, diadakan tadarus walaupun 10 menit, itu rencana ada, itu salah satu budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa ke depan kita bisa laksanakan banyak-banyak budaya positif, sehingga dan kenyamanan kelas itu pengaruh, ya, kenyamanan sekolah itu sangat penting sekali. Jadi salah satu kurikulum Merdeka Belajar itu yang banyak yang harus kita terapkan, sehingga mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi sekolah baik. Walaupun sekolah kita ini kecil, ya kan, banyak yang sekolah-sekolah besar. Saya yakin kita lebih mudah merubahnya kecil itu daripada besar, ya kan, karena yang diurus itu sedikit, lebih mudah seharusnya. Muridnya jumlahnya sedikit, seharusnya kita lebih bisa ngurusnya daripada banyak. Saya juga sama-sama belajar, mungkin saya ngomong kayak gini, kayak itu, alah kamu sendiri belum, ya emang benar, saya jujur, saya mungkin belum bisa menerapkan juga. Tapi saya akan sedikit-sedikit berusaha menerapkan juga. Mudah-mudahan kita semuanya lama-lama, sedikit demi sedikit kita bisa menerapkan semuanya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.